Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan video saya sebelumnya. Ini adalah bagian keempat, administrasi di posisi admin ya untuk extraordinary CBT. Baik, kita langsung saja kita aktifkan extraordinary CBT. Oke, sudah ya. Kemudian kita akses. Mengaksesnya adalah 192.168.0.222 ya. Ini untuk siswa ya. Bentuknya seperti ini. Kalau untuk admin berarti ditambah portnya 8080 ya, seperti ini. Kemudian masukkan username dan password dan kita login. Oke. Langkah yang pertama kita informasi instansi dulu. Misalkan di sini akan menggunakan nama dari salah satu sekolah, misalkan di sini kita simpan. Ini sudah simpan. Kemudian logonya kita akan browse logonya dari ini. Kemudian kita upload. Logo sudah berubah ya. Selanjutnya kita ke data master ya, data master di sini. Tapi sebelum ke peserta kita harus klik dulu jurusan di sini. Kita harus tambah dulu jurusan di sini, misalkan bebas-bebas saja ya. Kalau kode kok contoh di sini saya menggunakan kode sekolah saja 3582. Oke, nama jurusan umum ya, karena untuk MTS ini tidak ada jurusan IPA, IPS dan sebagainya ya. Kita simpan. Yang kemudian kita ke peserta sekarang ya. Kalau misalkan mau satu persatu berarti kita tinggal menuliskannya ya, menuliskannya. Tapi cukup ribet, jadi kita menggunakan template saja. Kita download template. Di sini saya sudah download nih format peserta yang ini ya. Oke. Di sini saya contohkan ya, di sini saya contohkan misalkan 2 sesi saja. Saya coba yang 10-10 aja ya. Ya seperti ini ya. Nomor ujian kita akan cari dulu. Saya ambil dari sini aja ya. Di sini ada seperti ini. Ini anggaplah semua password sama ya, contoh saja. Atau mau diganti ini bebas-bebas saja ya. Atau saya ganti seperti ini. Saya coba seperti ini aja passwordnya. Ya, seperti ini. Ini passwordnya ya. Kemudian jurusan kode ini harus sama dengan yang tadi ya. Jurusan kode jurusannya adalah 3582. Ini harus sama. Sorry. 3582. Ini harus sama dengan yang itu. Oke, sudah ya. Kemudian agama kode di sini ada penunjuk ini untuk nomor 1 Islam. Berarti kita harus tuliskan seperti ini. Oke, semuanya sudah kan? Pas ya. Oke, ini sesi 1 dan sesi 2 ya. Saya coba begitu aja. Di save. Oke. Jadi nanti data peserta, sekali lagi bahwa sebelum data peserta ini harus mengisi jurusan dulu ya, mengisi jurusan dulu. Kemudian kita import. Jadi di data peserta ini kan. Kemudian open, kita upload. Oke, peserta berhasil diimport, kita cek sudah masuk ya, seperti ini. Posisi sudah aktif semua ya. Ini sudah aktif ya. Kalau mau diedit silahkan, misalkan di tidak aktifkan boleh ya, seperti itu, terserah ya. Ini contoh saja.
Kemudian ada grup peserta, ini bebas mau ditambah grup peserta atau tidak. Misalkan di sini ada grup sesi 1 contoh, atau kelas ya, misalkan kelas 91 lah, katakan seperti itu. Di sini kita parentnya no ya, jadi tidak ada turunannya ya. Kemudian kita simpan. Nanti di grup ini ada, nanti harus menyimpan nama-nama peserta. Di sini ada anggota kan, jadi kita harus mengimport anggotanya yang masuk ke 91 itu berapa, mana saja gitu kan. Jadi harus kita import datanya. Jadi kita harus punya dua format ya. Jadi kita harus lihat pesertanya ini yang masuk ke 91 mana, yang masuk ke 92 mana gitu kan, contoh seperti itu. Jadi ada grupnya. Jadi nanti grupnya ini juga harus dimasukkan kode-kodenya, atau kita menggunakan format ya. Formatnya seperti ini ya. Formatnya seperti ini ya. Nomor ujian, ini ada grupnya. Contoh misalkan yang dari tadi di sini peserta yang ini ya. Anggap saja misalkan sesi 1 kelas 91, sesi 2 kelas 92, contoh ya seperti itu. Berarti yang dipinta di sini berarti kan nomor dan nomor ujian kan. Berarti nomor ujian saja dulu. Nomor ujian saja. Jadi kita harus memasukkan. Tapi kalau misalkan tidak mau pakai grup juga tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Jadi tidak diwajibkan. Ini contoh misalkan seperti ini ya. Kita save, kita akan coba ya. Kita akan coba masukkan ke grup ya. Import anggota, kemudian browse. Ini ada grup, kemudian open, kemudian upload. Nah, ini grup kelas 91, katakanlah grup kelas 91 kan, seperti itu ya. Jadi nanti kita harus memasukkan lagi grup 92 dan seterusnya. Tapi ini sebenarnya ini tidak wajib ya. Jadi kalau misalkan grupnya dikosongkan juga tidak apa-apa. Jadi kita misalkan mau melaksanakan ujian semua kelas 9, jadi tidak ada grup ke kelas 91, grup kelas 92. Ini kalau misalkan kita akan mengujikannya misalkan kelas 1 mata pelajaran, misalkan IPA, ini berbeda antar kelas. IPA kelas 91 berbeda dengan IPA kelas 92, ini bisa digunakan ya, seperti itu. Saya akan coba tambah grup 92 ya. Kelas 92 ya, seperti ini. Di sini ada juga kan. Kalau ini sudah ada 92 anggotanya, berarti kita harus ubah dulu anggotanya ini ya. Yang tadi masih format yang tadi, grup member ya. Berarti kita memasukkan nomor lain ya. Berarti sisanya yang ini ya. Ini contoh saja. Sekali lagi bahwa grup ini sebenarnya tidak perlu diisi ya. Kalau memang mau disamakan saja. Ini beda ya, bukan 20 siswa. Oke. Kemudian save. Kita akan tutup. Kemudian kita import dari sini grup upload seperti ini. Ini adalah grup katakanlah 92, contoh saja ya. Maka di sini ada 92, ada 91. Kalau memang mau digrupkan, di grup kelaskan, itu sih bebas. Kalau misalkan ini tidak dipakai juga, tidak memakai grup juga tidak apa-apa ya, seperti itu. Kemudian jurusan sudah tadi, karena sebelum memasukkan peserta berarti kita harus masukkan dulu jurusan, karena ketika jurusan belum diisi, maka ketika kita mengimport data siswa akan ada masalah atau error. Mata pelajaran di sini kita import mata pelajaran, download format, dan hasilnya akan seperti ini. Matpel ini ya.
Saya akan coba 2 saja dulu lah ya. Di sini kode mapel ini harus berbeda ya. Misalkan kode mapelnya misalkan di sini bina, mata pelajarannya bahasa Indonesia. Kemudian di sini Akila untuk akidah akhlak ya, seperti itu. Kemudian ada MTK untuk matematika, seperti ini contoh dan seterusnya ya. Di sini agama di sini ada kode agama ya, berarti di sini harus kodenya Islam, agama Islam, berarti kodenya di sini kita tulis Islam ya. Di sini jika memang bukan mapel agama berarti kita 0 ya, kita nolkan, beri angka 0. Ini karena bukan berarti kita beri angka 0. Ini kita beri Islam ya, karena memang agama ya. Kemudian juga 0. Ini di sini ada keterangan khusus ya, atau kita kosongkan saja karena memang tidak ada jurusan khusus ya, tidak ada jurusan khusus. Kemudian kita save di Matpel, kemudian tadi Matpel ya ini ya, kemudian import, browse Matpel ini ya, kemudian upload. Mata pelajaran berhasil diupload. Kita lihat mata pelajaran hanya 3 kan, seperti itu. Kemudian user di sini kalau mau memasukkan guru ya, kita import user, kita coba download formatnya, format user seperti ini. Ini email harus berbeda ya. Kita akan coba cari dari tadi. Ini ada email, ini harus beda ya. Ini email harus beda. Saya akan coba seperti ini. Misalkan email 01 saja di sini, biar beda ya. Saya akan coba buat seperti ini. Seperti ini. Jadi ada perbedaan, kita Ctrl C. Oke, password misalkan akan saya samakan. Ya, seperti ini passwordnya. Kemudian kita save. Ya, seperti ini. Tadi user kan, user, import user, browse user ya. Kemudian kita upload. Berhasil, kita lihat usernya. Ini sudah masuk ya. Usernya sudah masuk. Kalau emailnya beda, kalau emailnya sama ini tidak akan masuk ya. Ini harus beda. Kemudian di sini ada bank soal. Saya coba standar ya. Cara menambahkan bank soal berarti kita klik tambah bank soal. Di sini misalkan saya coba soalnya bahasa Indonesia atau soal akidah ya, atau bahasa Indonesia sajalah ya. Di sini boleh, di sini ada keterangannya ya, kode soal, tahun dan identitas mata pelajaran singkat ya. Berarti bisa saja seperti ini. Misalkan di sini nomornya, kode soalnya ya, kode soalnya 25 BI ya, contoh seperti itu. Kemudian ini harusnya tahun 2023. Kemudian ini mata pelajaran singkat ya, bina, seperti itu.
Kemudian nilainya apa, soalnya ini mau pilihan ganda, ini banyak pilihan ya, terserah mau yang mana, terserah. Contoh saya di sini pilihan ganda dulu ya. Pilihan ganda contoh di sini saya tulis 50 soal saja. Sebentar saya mau lihat dulu soalnya yang tersedia apa. Nah, saya coba lihat dulu di sini. Yang ada soal yang mendekati ya, mendekati soalnya. Ada kurhat. Oh, berarti harus ada kurhat ya. Saya coba lihat dulu soalnya, apakah sama atau tidak ini kurhat. Ini apa ini soalnya? Ada banyak ya, ada, oh ini campuran ya. Ini soalnya sampai 30, soal campuran 30. Berarti saya akan buat dulu mata pelajarannya campuran ya, biar ada sedikit beda. Misalkan di sini campuran, di sini misalkan 25 T ya, kemudian campuran 30 aja lah karena 30 soal ya. Contoh ini bebas ya, misalkan 2023 seperti ini. Nama mapel di sini saya coba campuran. Pengoreksinya misalkan di sini coba ini ya. Bukan mapel khusus, bukan ya, mapel agama bukan, kita simpan. Nah di sini ada mapel campuran atau bisa campuran saja ya, seperti ini. Sekarang kita langsung ke soal lagi, kita tambah soal ya. Campuran di sini ada misalkan campuran tahun 2023 misalkan campuran ini bebas ya, 9 ya, kelas 9 jam 9 di sini jam. Nah, seperti itu. Barusan pilihan ganda 30 ya, berarti saya coba 30 kemudian ini 100%. Jadi kalau misalkan nanti dibagi, misalkan di sini ada pilihan ganda kompleks, misalkan di sini ada 30, di sini ada 20, misalkan ini jumlah presentasinya semuanya. Jadi dari mulai pilihan ganda sampai setuju atau tidak ini harus 100% keseluruhannya. Jadi kalau misalkan soalnya dipecah menjadi 10 10 10 ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 9 macam kan? Berarti kalau misalkan 50 soal dibagi 9, contoh seperti itu. Nah ini jumlah presentasinya semuanya harus 100%. Karena memang saya ini contohnya hanya pilihan ganda, berarti di sini saya langsung jumlah soalnya 30 dan presentasinya 100%. Kemudian kita simpan seperti ini. Kemudian masuk ke soal di sini ya. Kemudian klik tambah soal. Mau import soal boleh. Kalau mau import soal seperti ini, import. Kita importnya menggunakan docx atau menggunakan HTML atau zip ya. Jadi dokumen yang di save as-nya ke HTML, kemudian hasilnya dizipkan. Mau yang mana terserah. Saya coba misalkan yang Microsoft Word, saya download ini formatnya ya. Kemudian saya coba buka ini. Oke, ini contohnya. Jadi contoh soalnya seperti ini. Kalau misalkan jadi soalnya harus ditambah dengan kalimat S.21 kurung tutup ya. Kemudian soalnya kalau soal bergambar seperti ini, kemudian untuk pilihannya adalah
A.2 kurung tutup baru pilihannya, kemudian jawabannya apa. Kalau misalkan pilihannya sampai D berarti yang ini dibuang ya, yang ini dibuang seperti ini ya. Sekarang kita akan buka soal yang tadi, mana tadi, Kurhat ya tadi ya. Jadi judulnya Kurhat tapi di dalamnya segala ada. Kita akan coba seperti ini aja. Soal itu harus S.21 kurung tutup ya. Sementara yang ini soal, kita copy yang ini ya, atau kita yang soal ini, soal titik 2 kita Ctrl C, kemudian kita replace, Ctrl V, di sini S titik 2, kemudian replace all. Ada 30 kan, berarti 30 soal ya. Ini sudah menjadi S.1, S.2, 2 dan seterusnya ya. Apakah sama? Sama ya. Kemudian pilihannya adalah A.2 kurung tutup. Kita ini A.2 nya kita copy, Ctrl C, Ctrl V, yang ini berarti Ctrl V, A.2 kurung tutup seperti ini kan. Kemudian replace all 30 ya. Kemudian B nya kita ganti, B nya B.2 kurung tutup replace all. Oke, kemudian sekarang C ya, C replace all. Oke, kemudian D ya, ini sudah ada kebetulan formatnya D. Ini bekas Eduka sama Exam Patra ya, sama ya, replace all, jadi hampir sama. Oke, sudah. Kunci ini, kuncinya seperti apa kita lihat. Jawab jawab titik 2, jawab titik 2 ya. Di sini adalah kunci titik 2. Berarti di sini Ctrl C, Ctrl V, jadi harus jawab titik 2 seperti ini. Apakah pakai spasi titik 2 nya? Lihat, jawab tidak ya, jawab titik 2 spasi ya. Kemudian replace all, asalnya kunci titik 2 menjadi jawab titik 2. Ada 30 sama, berarti semuanya udah. Nah sekarang ini semuanya sudah kan, ada S1, S2 dan seterusnya ya. Kemudian ada, kita lihat di sini jawabannya. Oke, kita lihat ini gambar semua. Oke, ini oke, sudah ya. Saya akan save as dulu yang ini, save as ke download saja, saya coba ya. Oke, saya tutup yang ini, saya tutup yang ini, saya akan download save aja yang ini ya. Kemudian kita import, kita coba import, browse, kemudian Kurhat 8 ini ya. Kita akan coba apakah sukses. Upload, soal berhasil diimport ya. Kita lihat soal standar, kita lihat soalnya. Nah ini soalnya, kita lihat soalnya, jangan 10 halaman karena 30. Kita coba lihat 30, soalnya sudah masuk semua ya, semuanya pilihan ganda. Kita lihat di sini ini ya, jawabannya langsung ada. Oke, semuanya sudah kan ya. Oke, soal sekarang sudah masuk semua ya, standar, soal standar sudah masuk semua. Kemudian ketika soal sudah masuk semua, nah ya, kemudian kita akan coba pelaksanaan ujian ya. Bagaimana pelaksanaan ujian, karena sekarang peserta sudah ada, kemudian grup juga sudah ada ya. Tapi akan saya coba ini grupnya saya buang ya, saya akan buang, saya akan coba buang
Nanti kita buat grup lagi karena sudah ada ya. Saya akan buang. Saya mencoba tidak memakai grup ya, seperti ini. Kemudian kita ke ujian ya. Ujian. Nah, sebelum pelaksanaan ujian, kita pertama adalah klik di menu event ya, event ujian. Ini yang saya hapus dulu. Oke. Tambah event, misalkan di sini simulasi ya, seperti itu, simpan. Nah, udah. Kemudian jadwalnya kita akan jadwalkan, ini saya hapus dulu ya. Jadwalnya sekarang jam 19.08.43 ya, tanggal 4 bulan Februari tahun 2023 ya. Oke, saya akan coba tambah ujian. Tadi simulasi, kemudian grupnya tidak ada ya, kita lewati saja karena opsional. Bang soalnya kita soal campuran. Kemudian nama ujiannya kita simulasi saja. Tanggal ujian sekarang tanggal 4 saja ya. Tanggal 4 karena tadi tanggal 4 kan. Tanggal 4. Oke. Jamnya kita coba sekarang jam 19.09 ya. Berarti kita coba jam 19 ya. 10 aja ya. 19.10 kita coba. Nah, durasi menit. Nah, durasinya untuk 30 soal dikasih berapa menit ya. Contoh 30 menit saja ya. Contoh seperti itu. Kemudian more setting, di sini ada more setting minimum pengerjaan. Maksudnya di sini ketika siswa mengerjakan itu minimum bisa logout. Nah, kan mungkin saja siswa itu 30 soal bisa cepat, misalkan dalam waktu 2 menit selesai ya. Jadi dalam maksimalnya ini kan 30 menit. Kita kasih waktu siswa itu bisa logout ketika sudah dalam minimum pengerjaan. Misalkan di sini saya coba 2 menit saja ya. 2 menit saja. Ketika siswa mengerjakan ya, kurang dari 2 menit dia selesai mengerjakan, kemudian dia mau logout tidak bisa karena ini minimum pengerjaannya harus 2 menit ya. Contoh seperti itu. Kalau misalkan disamakan, misalkan minimum pengerjaan 30 menit itu bisa ya, berarti harus sesuai dengan yang ini. Jadi sebelum menit ke 30 dari mulai pengerjaan siswa belum bisa logout. Contoh misalkan kita ambil setengahnya 15 ya, berarti siswa ini bisa logout setelah 15 menit pekerjaan. Jadi sebelum 15 menit pekerjaan tidak bisa logout. Seperti itu kan. Saya akan coba di sini 5 menit saja ya. Apakah soalnya diacak? Mau diacak, kemudian opsi ya, acak. Nah, ini terserah. Di sini kalau misalkan nanti ini bisa dirubah-rubah ya. Ini Bapak Ibu mau misalkan kalau ada soal listening, selain pilihan ganda apa saja. Misalkan ada soal listening, mau listening dulu tinggal ditarik saja ke sini. Jadi listening dulu ya. Kalau misalkan karena memang soalnya ada pilihan gandanya, misalkan kita mau pilihan ganda, apalagi kalau soalnya hanya pilihan ganda, berarti kita tarik aja ke atas seperti ini. Jadi urutan tipe ujiannya adalah pilihan ganda terlebih dahulu ya, seperti itu. Ini untuk ini ya. Sebenarnya ini tidak berpengaruh, seperti ini jam masuk sesi tidak akan berpengaruh kepada waktu ujian. Jadi kalau tidak diatur juga tidak apa-apa ya. Udahlah kita samakan saja karena tadi ini masuknya jam 19.10 berarti sesi 1 19.10 ya. Kemudian sesi 2 misalkan 20.10 ya, seperti itu. Ya. Ini tidak ada sesi 3, kita abaikan saja ya, seperti itu. Kemudian kita simpan ya. Ini sudah, dan ini belum aktif ya, kita belum aktifkan. Kemudian sebelum pelaksanaan ya, sebelum pelaksanaan kita klik event lagi di sini. Di event klik yang tanda plus ini, kemudian atur sesi.
Untuk pengaturan sesi ya, di sini ada atur sesi ya. Kalau misalkan kita hafal tadi mana tadi peserta, nah ini ya. Oke, ini peserta ya. Ini sesi 1, ini sesi 2 ya. Jadi kita harus input satu-satu ya, input tambahkan. Jadi sesuai dengan misalkan masuk sesi 1 siapa, masuk sesi 2 siapa. Kalau misalkan satu-satu itu kan tidak praktis ya. Tidak praktis. Berarti kita jangan menggunakan menu yang ini. Kita gunakan menu yang ini. Import sesi. Kita download formatnya. Kita buka. Oke. Ya, ini sesi ya. Sesi 1 ya. Kita masukkan dulu siapa yang masuk ke sesi 1 ini. Nomor ujian yang masuk ke sesi 1 adalah ini ya. Oke, kita save aja dulu, tutup ya. Kemudian kita masukkan sesi ya di sini. Oke, kemudian upload. Sesi ujian berhasil diimport kan ya. Kemudian kita import lagi untuk sesi kedua, tapi kita rubah dulu untuk sesinya. Kita open dulu sesi ya, yang ini kita rubah menjadi sesi 2 yang ini kan. Ctrl C, Ctrl V ya, seperti ini. Yang ini kita buang, yang ini kita ganti sesi dengan sesi 2. Ctrl S, kemudian kita tutup. Ini juga kita tutup. Pada udah, kita browse, kemudian sesi upload. Sesi sudah berhasil diimport. Kita lihat diatur sesi ini sudah keluar ya. Ini sesi satunya berapa, sesi 2-nya berapa, ada kan? Sesi 1, sesi 2, sesi 3 kosong, sesi 4 kosong. Jadi yang ada hanya sesi 1 dan sesi 2. Ini yang paling penting ya. Jadi harus dimasukkan dulu siswa tersebut masuk ke sesi ke berapa ya. Kalau ini kan sudah tinggal kartu peserta. Lihat kartu peserta di sini ada, sudah ada kan? Nah, ini jadwalnya, jadwal yang keluar di kartu peserta ya, seperti itu. Event lagi, kemudian di sini ada download absensi ya. Sesi 1 kita lihat di download hasilnya seperti apa. Buka dengan, kemudian oke. Nah, ini absensi ya, hasil daripada aplikasi seperti itu. Sesi 2 tinggal download saja. Kalau download absensi ya, berita acara kita klik berita acara. Nah, di sini ada berita acara, tinggal dicetak saja berita acaranya ya. Berita acaranya ini nanti pada saat pelaksanaan. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini ada rangkuman ya, rangkuman. Di sini ada nama event simulasi, nama ujian simulasi, peserta selesai 0, peserta mengerjakan 0 karena belum ya. Oke, setelah itu ya kita aktifkan ujiannya ya, jadwal ujian di sini kita aktifkan. Nah, ujian sudah diaktifkan ya. Kita akan coba lihat di peserta, lihat di sini aja lah ya. Peserta, mana peserta ini ya, kita lihat. Nah, oke. Setelah itu kita coba login sebagai siswa ya. 192 168 0222 enter seperti ini. Ini sudah ya. Nah, setelah itu kita coba masukkan untuk sesi yang pertama tadi. Nomor ujiannya ini. Kemudian passwordnya, oke. Ctrl V. Passwordnya adalah ini ya. Kemudian paste. Oke, kemudian login. Oke.
Never. Di sini ujian sudah aktif kan? Namanya Ade Saputra. Kita lihat betul Ade Saputra ya. Oke, sudah ya. Kemudian kita pilih simulasi. Karena tokennya tadi tidak diaktifkan, maka tidak perlu memasukkan token. Kita masuk sekarang. Kita klik mulai. Ini durasi 30 menit. Waktu mulai 19.10. Tanggal seperti ini. Oke, kita klik mulai. Nah, ini soalnya. Nah, ini kan sudah selesai. Pengerjaan sampai 30 selesai ya. Ini baru berapa menit ya, detik, menit ya. Kemudian selanjutnya akhir ujian ini, kemudian selesai. Waktu minimal pengerjaan belum terpenuhi. Kerjakan soal Anda minimal 5 menit, itu kan. Jadi ini belum 5 menit. Jadi kita harus menunggu dulu ya. Kita harus menunggu dulu. Oke, seperti ini. Nah, itu siswa ini tidak bisa menyelesaikan ujian sebelum waktu minimum diberikan ya. Jadi kita harus nunggu, atau siswa ini harus nunggu sampai waktu minimum bisa mengerjakan ujian atau bisa logout ya, bisa logout seperti itu ya. Oke, ini sudah selesai, saya sudah logout. Ini Anda telah menyelesaikan ujian ini, prestasi penting tapi jujur yang utama ya. Kemudian kembali ke halaman utama. Nah, di sini pasti muncul tidak ada ujian untuk saat ini karena sudah selesai. Kita cek hasil. Karena di sini tadi tidak dimunculkan hasil, maka di sini tidak ada hasil ujian yang dimunculkan oleh siswa ya. Setelah itu siswa ini logout saja ya, seperti ini. Udah logout. Nah, itulah cara pengerjaan di siswa ya, seperti itu. Sekarang kita akan coba siswa yang kedua, apakah bisa masuk atau tidak ya. Kita coba siswa yang kedua adalah Alvan ya. Mana ini passwordnya adalah ini. Nah, ini ya, simulasi, kemudian masuk Alvan Hardian. Kita mulai seperti ini ya. Nah, oke, sudah 5 menit ya. Kita logout. Kemudian selesai. Nah, ini bisa logout ke halaman utama. Nah, ini sudah tidak ada ujian untuk Alvan Hadian untuk hari ini ya, sudah selesai. Oke, selanjutnya koreksi ya, koreksi essay, koreksi argumen. Kalau ada essay ya, kalau tidak ada ya jangan ya. Capaian peserta, kita lihat di sini simulasi, download. Umum saja di sini, kemudian kita download. Kita lihat capaian seperti apa. Nah, ini ya, ini capaian simulasi ya untuk Ade Saputra dan Alvan. Di sini ada ya. Oke. Kemudian apalagi yang bisa di-download? Coba kita lihat. Capaian peserta tadi udah, sekarang kesulitan ya. Hasil analisa ya, ini kesulitan. Ini hasil analisanya ya, tinggal di download saja nanti hasilnya ya. Cetak analisis bank soal, kita cetak seperti ini ya, dalam bentuk PDF. Analisisnya seperti ini. Jadi kalau merah semua berarti sulit ya, seperti itu. Kemudian hasil ujian di sini. Di sini hasil ujian kita cek simulasi ya. Kemudian umum.
Ini kalau misalkan halamannya banyak, ini baru 2 kan tadi yang mengerjakan. Detail jawaban kita lihat. Kunci jawaban peserta di sini ada semuanya ya. Tinggal dicek saja hasil ujiannya. Detail untuk yang kedua ini juga ada, rinciannya bisa kita download di sini. Ya, dalam bentuk PDF juga sama. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya tadi reporting ya, hasil ujian. Kemudian ada ledger peserta. Di sini kita lihat simulasi peserta ujian. Tadi nomor berapa peserta ujian? Saya lupa lagi. Peserta mana peserta ini ya? Kebetulan tadi baru 2, berarti yang ini kita coba yang pertama ya. Lihat dulu, cari dan download. Ada ya, ini lehernya. Tunggu sebentar. Nah, ini lehernya, leher untuk Ade Saputra ya, untuk yang ini ya, untuk Ade Saputra ini lehernya. Pilihan ganda salah, pilihan ganda benar. Jadi yang benar hanya 9, yang salah 21 ya, seperti itu. Maka hasil akhir adalah 30 ya, seperti itu ya. Kita coba tutup semua aja. Kemudian leher hasil ujian ya. Sudah berarti ya, ini leher sudah, tinggal setting ujian. Aktifkan auto block peserta, aktifkan reset ujian peserta. Ya, ini terserah ya. Ya. Kemudian di sini setting juga ada setting token. Waktu token ujian expire dalam berapa detik, gitu, hitungan detik ya. Kalau UNBK kan biasanya 3 menit, 3 kali 60 180 detik berarti ya. Oh, ini 900 detik. Ini terserah ya, kalau memang mau menggunakan token. Oke. Ini untuk backup ya, kalau misalkan ada hal-hal yang memang takut masalah di PC servernya dan sebagainya, kita backup saja ya. Generate backup. Nah, ini backup ya, backup download sukses ya, seperti itu. Kalau mau di download backupnya silahkan di sini klik download saja. Di sini adalah hasil backupannya, adalah bentuknya seperti ini. 2023 02 04 19 38 44 strip exo strip backup.exo ya, seperti itu. Itu hasil backupnya. Jadi nanti kalau mau merestore, tinggal di restore data saja, seperti itu. Oke, mungkin terlalu panjang videonya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga sedikit bisa membantu untuk rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.